Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Summa salatu wassalam ala khairil anam Muhammad Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ba'd. Ikhwatil kiram, jamaah kajian rutin dan Mujtama' Al-Qudwah yang dimuliakan Allah, marilah bersama-sama seperti biasa kita mengawali nikmat hidup yang Allah berikan sehingga kita bisa mengaji. Mengaji kita ini karena pada dasarnya Allah berikan kita nikmat yang sangat spesial, yaitu kehidupan. Jadi hidup itu apapun bentuknya tetap adalah nikmat yang paling spesial. Bagaimana kita bisa melakukan aktivitas yang lain kalau kita tidak hidup? Jadi hidup itu sesuatu yang sangat mendasar, yang dibutuhkan manusia untuk bisa berbuat banyak hal yang lain. Kita tidak bisa haji, kita tidak bisa umroh, kita tidak bisa sholat, kita tidak bisa mengaji, kita tidak bisa bersedekah, kita tidak bisa bersilaturahim kalau hidup itu kita tidak punya. Makanya orang mati itu dia berteriak, hidupkan kami lagi ya Allah. Nah, yang diminta adalah kesempatan hidupnya itu. Orang mati itu minta dihidupkan kembali. Oleh karenanya kita ini masih bernafas, kita masih hidup, maka ini harus kita syukuri. Kita patut syukuri nikmat yang satu ini. Kita masih hidup. Dan kita bisa berbuat banyak hal dengan kehidupan yang kita miliki. Di antaranya bagaimana? Di antaranya kita duduk, datang mengaji. Ustadz angin, Ustadz hujan. Tidak jadi masalah. Toh angin itu sama hujan akan menjadi alasan Allah untuk menambah ngeriwet pahalanya ngaji tambah banyak. Ya kan? Ini keren sekali, Ibu. Hidup itu keren sekali. Maka patut kita syukuri. Kita bisa khawatir di Ramadan kalau kita sudah mati? Tidak bisa. Kenapa kita khawatir di Ramadan? Karena kita masih hidup. Mengharapkan kepada Allah agar keberlangsungan kehidupan ini bisa sampai nanti Ramadan dan Ramadan setelah itu. Oleh karenanya kita patut berterima kasih kepada Allah tentang kehidupan yang kita miliki. Ikhwatil kiram, ibu-ibu, saudari-saudariku semua yang dimuliakan Allah, orang tuaku yang dimuliakan Allah. Sore hari ini kita akan ngaji bersama-sama menambah satu ilmu, pemikiran yang harus kita matangkan dalam diri kita, bahwa dalam urusan kebaikan itu kita harus gercep. Kalau bahasa tidur ya Ibu ya. Tadi materinya saya ingin bilang gercep dalam urusan kebaikan, tapi karena mustamik kita muhibbin istilahnya muhibbin, orang yang suka kajian kita ini bukan hanya dari tidore, jadi saya menggunakan kata bergegas dalam hal kebaikan. Jamaah yang dimuliakan Allah, ada satu hal yang harus kita khawatirkan dengan kondisi kita terakhir-terakhir ini. Ingat, anak-anak kita ini sudah tidak bisa sekolah dalam keadaan normal seperti 1-2 tahun yang lalu, bahkan 2-3 tahun yang lalu, karena memang kehadiran virus corona ini sudah lebih dari 1 tahun ya. Coba bayangkan dalam hal pendidikan dan kegiatan anak kita di dalam belajar itu sangat-sangat terganggu modelnya. Kenapa demikian? Karena memang dunia pendidikan kita belum menyiapkan dengan sigap jika di lain waktu ada hal-hal krusial yang terjadi, sehingga kurikulum itu harus modelnya bagaimana. Sedangkan kurikulum itu sendiri dalam teori pendidikan diambil dari sebuah kata, bahwa kurikulum itu diambil atau kurikulum itu mengikuti perubahan yang selalu terjadi pada masyarakat. Maka kurikulum itu berubah mengikuti perubahan yang terjadi di tengah masyarakat, cara berpikir mereka, sosial mereka, religi mereka,
Kurikulum itu sesuatu yang akan berubah setiap saat. Dan hadirnya corona ini menuntut kerja cerdas dari punggawa-punggawa pendidikan untuk mempersiapkan first learning, belajar cepat terhadap corona. Dan ternyata memang perubahan-perubahan itu coba akibatnya orang tua terhadap diri kita, terhadap saya, semuanya menyisakan sebuah PR yang belum terurai juga. Kurikulum kita, anak-anak sekarang sudah harus menghabiskan banyak waktu di rumah lagi, ya Bu ya. Dan ketika orang tua punya anak lebih banyak di rumah, itu tugas kita menumpuk. Wibawa orang tua di depan anak-anak, kemudian anak-anak yang sudah semakin akrab dengan HP-nya, biaya kos yang semakin membengkak karena pulsa itu memang tidak murah. Berbarengan dengan kesulitan kita mendapatkan rezeki tambahan karena sosial kehidupan kita juga membatasi beberapa titik-titik kegiatan sosial di dalamnya. Nah, itu juga berpengaruh sangat besar. Dan orang tua merasa sedikit tertekan dalam hal ini. Kenapa? Anak berani membentak orang tua kehilangan wibawa sedikitnya di depan anak-anak. Orang tua harus mengerjakan A, B, C, D. Anak semakin tidak terkendali, ujung-ujungnya ya sudah anak pegang HP, dan seterusnya. Coba lihat, kita berdamai dengan anak-anak kita itu kadang-kadang HP menjadi solusi alternatif mentok kita ketika sudah tidak sanggup untuk memberikan penjelasan terhadap anak. Ya Bu ya? Betul nggak? Coba kalau orang tua harus pergi ke satu tempat, kemudian orang tua khawatir anaknya mau ke tempat A, B, C, D, maka apa yang kita lakukan? Untuk memastikan anak itu dia tetap ada di rumah tenang, apakah kita kasih bahan bacaan? Nanti kamu baca tafsir dari halaman 4 sampai halaman 10 ya. Atau kita ketika khawatir kita keluar supaya anak-anak ini tidak keluyuran kemana-mana, nanti kamu hafalkan 5 hadis. Ada tidak? Kayaknya berat banget. Ada Ibu. Mungkin hanya Agus Tovan dengan anaknya. Ya, saya melakukan sebuah pendekatan dengan anak saya, Nabil, yang saya tahan itu. Saya bilang, kamu harus ngaji Rohiqul Maktum. Dan saya uji benar. Apa kitab Rohiqul Maktum, siapa pengarangnya, siapa namanya, itu pada peristiwa apa muncul, tahun berapa, dan bagaimana Arab sebelum Nabi Muhammad datang. Nabi Muhammad itu keturunan dari Arab yang bagaimana, musta'ribah, aribah, ba'idah, dan seterusnya. Itu saya tanyakan, saya evaluasi, dan kita diskusi. Apakah sanggup seperti itu setiap orang tua? Saya rasa tidak. Apa alternatifnya orang tua untuk berdamai dengan anak-anak? Jangan nakal-nakal, jangan melakukan apa-apa. Papa mungkin nanti 5 jam ini ada di satu titik sama mama, jadi kamu di rumah. Pasti anak itu minta apa? Kompensasi dari ditinggalkan itu. HP. Anak-anak dengan HP, dan kita mengiyakan, kita kalah. Kita tidak punya wibawa. Oh, tidak bisa tapi harus tafsir. Anak-anak mau tidak diplomasi model gitu dengan orang tuanya? Tidak. Ibu, inilah perubahan sosial masyarakat kita yang harus kita dekati. Kurikulum itu harus ngerespon perubahan ini. Posisi kita tidak bisa hanya marah. Oh, tidak bisa, kamu ini begini. Tidak bisa marah. Anak sudah berada pada zaman yang berbeda dengan kita. Maka kita harus ngerespon perubahan itu. Maka Dar Mujtama Al-Qudwah ngeresponnya dengan bagaimana? Dengan rumah tahfidz. Ini keren, kece sekali. Kelemahan kita, ruangnya terbatas. Sehingga kita tidak bisa menampung sebanyak-banyaknya dan senyaman-nyamannya, seaman-amannya anak belajar dari sisi protokol kesehatan dan seterusnya. Tapi alhamdulillah pekerjaan kita, anak-anak kita sebelum Ramadan mereka sudah akan pindah ke juz 5, di program 5 juz. Dan ini baru 6 bulan terakhir ya Ibunda ya, Bunda ya. Coba.
Kalau saya dikasih waktu 2 tahun atau 1 tahun ini terus berlangsung corona, maka anak-anak ibu yang ada di rumah kediaman saya akan pastikan dia akan mengejar 10 juz. Saya berani itu untuk teken dengan orang tua dalam hal itu. Tapi orang tua harus ngikuti kurikulum yang sedang kita siapkan. Nah, ini kesulitan kita. Saya kalau sudah di wilayah ini tuh ingin agak cepat, karena memang kebaikan itu dia harus sifatnya apa tadi? Gercep. Tidak bisa kita lambat-lambat. Kezoliman yang terjadi itu kadang-kadang dia lebih laju. Kalau kebaikan yang kita lakukan, yang kita persiapkan itu tidak gercep, maka kebaikan yang tanpa dikelola dengan manajemen yang baik itu akan bisa dikalahkan dengan kebatilan yang dimanage dengan baik. Al-haqqu bila nidham yaghlibuhul batil bin nidham. Kebenaran yang tidak dikelola dengan baik, maka dia punya potensi dapat dikalahkan dengan keburukan, kebatilan, kezaliman, tapi dia dikelola dengan baik. Masya Allah. Ikhwatil kiram, ibu-ibu, kekhawatiran bahwa jangan sampai generasi kita itu menjadi lost generation itu sudah disinyalir kuat dan diwanti-wanti oleh Allah di dalam surat An-Nisa ayat 9. Kita ngaji ini ya. Surat apa? Anak-anak, surat apa? Jibril, surat apa? An-Nisa ayat 9. Didengarkan Bapak Nak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yahshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa. Hendaklah orang-orang itu merasa khawatir untuk meninggalkan generasi. Artinya hendaklah orang-orang ini, kita ini orang-orang yang mengaku beriman, khawatir untuk bertemu dengan kematian dan kita meninggalkan generasi yang lemah. Kalau tidak hati-hati dengan corona yang terus berjalan dan asupan keilmuan anak-anak kita dengan baik, maka anak-anak kita punya kesempatan menjadi generasi yang lemah dari sisi akhlak, dari sisi pendidikan, dari sisi keilmuan. Surat An-Nisa ayat ini keren sekali ini. Coba kita ngaji ya. Khafu alaihim falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida. Selanjutnya Allah berfirman, maka hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka berbicara dengan jujur, dengan kata-kata yang benar dalam urusan ini. Ayat ini surat An-Nisa ayat 9, asbabun nuzulnya itu juga masalah anak dan warisan, ibu. Sahabat Nabi siapa? Sa'ad bin Abi Waqqas. Saya pegang tafsir Ibnu Katsir tentang sahabat siapa, ibu? Sa'ad pada haji wada, selepas haji wada itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mendengarkan informasi bahwasanya sahabatnya yang sangat beliau cintai yang bernama Sa'ad bin Abi Waqqas sakit keras dan teman-teman yang lain ngasih informasi kayaknya sudah dekat dengan kematian. Dan Sa'ad ibnu Waqqas ini jamaah adalah orang yang kaya raya. Orang kaya raya, duitnya banyak, hartanya bergelimpang, cuma anaknya cuma satu. Bukan laki-laki, semata wayang perempuan pula. Kalau orang kaya raya, hartanya banyak, anaknya yang perempuan, yang seneng siapa? Calon menantunya. Makanya kalau sudah punya anak kaya raya, orang tua itu mesti khawatir. Dan ini kekhawatiran terjadi di Sa'ad bin Abi Waqqas. Ini tulisannya kecil, Bu, berbahasa Arab. Jadi saya agak pelan-pelan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah,
Ini terjadi pada Sa'ad bin Abi Waqqas. Ketika Nabi datang menjenguk Sa'ad bin Abi Waqqas, beliau berkata, "Qal, ya Rasulullah, duhai Rasulullah, inni dzu malin. Inni dzu malin, aku ini adalah saudaramu, aku adalah sahabatmu. Dzu malin, yang banyak hartaku, ya Allah. Banyak hartaku. Wala yarithuni illa ibnah, tapi sayang turunanku ndak banyak. Tidak ada yang mewarisi aku dalam jumlah yang banyak, anakku cuma wala yarithuni illa ibnah. Tidak ada yang mewarisi aku kecuali cuma satu orang anak perempuan." Sa'ad bin Abi Waqqas itu kemudian bertanya kepada Nabi, maksudnya saat itu harta sebanyak ini itu terlampau banyak kalau hanya untuk satu anak perempuan. Mau dimakan model apa gitu. Sampai di sini nyambung kekhawatiran Sa'ad, Bu, ya. Terlampau banyak kalau hanya untuk satu pewaris anak perempuan saya, dengan harta sebanyak ini, hartanya terlampau banyak. Anak saya mestinya banyak gitu ya. Makanya yang masih muda banyak anak. Ustaz, saya banyak anak tapi harta sedikit, itu urusan masing-masing. Wala yarithuni illa ibnah. Beliau bertanya, afa atasaddaq bi thulusai mali? Boleh tidak Nabi, sebelum saya mati ini saya bersedekah 2/3 dari harta saya. 2/3 itu, Ibu, berarti lebih banyak yang disedekahkan dibanding yang akan diwariskan. 2/3 itu, kalau rumah ini 2/3 dari rumah ini, berarti tinggal satu ruangan, cuma satu kamar saja. 2/3-nya dikeluarkan. Apa kata Nabi? Qala la, tak boleh. Tidak boleh. Walaupun itu harta kamu tidak boleh menyedekahkan sampai 1/3, 2/3 dari hartamu dan menyisakan cuma 1/3 buat anakmu, tidak boleh. Saat bertanya, qala fasyitru. Kalau setengahnya bagaimana Nabi? Qala la. Nabi berkata, setengah pun jangan. Terlampau banyak kamu mengeluarkan setengah dari hartamu itu. Qala fasulus. Kalau tadi 2/3 itu kan berarti lebih banyak, Bu, ya. Sekarang 1/3, artinya 1/3-nya cuma 1/3. Fasulus, bagaimana kalau 1/3? Maka ketika mengucapkan 1/3, qala as-sulus, 1/3. As-sulus katsir, as-sulus katsirun was-sulusu katsirun. Dan Nabi bersabda kepada Sa'ad bahwa was-sulusu katsirun, 1/3 itu pun juga sudah sangat banyak untuk disedekahkan, insyaallah. Lanjutan hadis ini, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu berkata kepada Sa'ad, jangan kamu meninggalkan anakmu itu dalam keadaan lemah secara ekonomi. Jangan. Tinggalkan harta warismu yang banyak untuk anakmu. Kenapa? Innaka intadzar warisataka agniya khairun. Kalau kamu tinggalkan anak keturunanmu itu dengan harta warisan yang banyak, itu lebih baik, lebih terhormat daripada min antadarhum alatan, daripada kamu tinggalkan, kamu mati dan anak-anak kamu dalam keadaan susah. Yatakaffafunan nas, dan dia mengharap dari orang-orang yang lain. Maka anakmu ditinggalkan dalam keadaan kaya itu jauh lebih baik daripada meninggalkan anak turunanmu dalam keadaan miskin. Ini poin penting. Ini poin penting. Jadi pada bab ini diingatkan kepada kita bahwa jangan sampai orang tua meninggalkan anak-anak dalam keadaan lemah ekonominya, lemah ilmunya, lemah agamanya.
Apabila anak-anak sudah lemah ilmunya, maka ini lebih parah, karena memang dengan kelemahan ilmu itu dia akan menyebabkan potensi kemiskinan semakin peluangnya besar terjadi pada anak turunan kita. Masya Allah. Jadi ini poin penting. Dan keadaan kita sekarang jamaah, bahwa kondisi kita seperti ini sangat berpeluang generasi kita yang tidak dapat asupan keilmuan dengan baik, yang tidak dapat milieu sosial, contoh sosial dengan baik, dia berpotensi menjadi lost generation, generasi yang hilang, ilmunya kurang, akhlaknya kurang. Rasulullah SAW mengingatkan, inna syababa, sesungguhnya anak-anak kita wal faragha, jika anak muda berada pada usia muda, wal faragha, dan anak kita bertemu dengan waktu luang yang berkepanjangan. Ini Nabi mengingatkan ini. Saya ulangi ya. Inna syababa wal faragha, anak muda, anak berusia pada fase muda bertemu dengan waktu luang berkepanjangan, dan ditambah potensi ketiga, wal jidata, dan harta kekayaan yang ia miliki itu banyak melimpah, mafsadatun lil mar'i ayya mafsadatin, ini akan memberikan dampak merusak dengan model kerusakan yang sangat rusak pada anak itu. Oh ya, jadi ini keadaan sekarang ini harus ditindaklanjuti dengan baik, dan setiap orang tua harus segera bekerja sama dengan orang-orang bijak yang terdekat untuk mensiasati apa yang harus dilakukan terhadap anak-anak kita, memastikan anak kita tetap dapat ilmu yang mestinya ia bisa terima. Ikhwatil kiram rahimani Allah wa iyyakum ajmain. Alhamdulillah, kita ini tadi pada bab sebelum kita memulai pertemuan tadi, saya mengatakan bahwasanya kita ini hidup ini kan tidak kebetulan ya jamaah. Hidup ini kebetulan atau Allah merupakan takdir dari Allah. Kenapa saya hidup sezaman dengan ibu-ibu? Ini kebetulan atau takdir? Oh iya, kebetulan Ustadz. Hidup tuh tidak ada yang kebetulan. Kebetulan Ustadz di tahun 2023 tuh jalan-jalan ke Tidore, yang saya waktu itu memang hanya memprogramkan 2 bulan ada di tanah ini, karena saya pada saat itu ibu, saya meninggalkan Jakarta, itu saya 1 bulan meninggalkan Jakarta dalam keadaan 1 bulan yang lalu baru saja SK resmi diangkat menjadi wakil direksi di International Islamic Relief Organization, dan bulan selanjutnya saya harus berangkat ke 4 kota kaya di Timur Tengah, Jeddah, Abqaiq, Dammam, dan Riyadh. Ini 4 kota kaya yang ada di Timur Tengah. Apa? Jeddah, Abqaiq, Dammam, dan ibu kota Saudi, Riyadh. Sudah bertemu saya langsung dengan perwakilan dari International Islamic Relief Organization. Kita bertemu dan punya satu kegiatan, tapi qadarullah saya tidak jadi ke Timur Tengah, saya pindah ke Timur Indonesia. Dan sampai tahun 2021 ini saya pun belum meninggalkan Indonesia Timur. Ibu tahu teman-teman saya waktu itu bilang apa terhadap saya, ibu? Anak itu, Agus Taufan itu sudah gila. Saya masih ingat itu, ada yang komen kayak begitu. Dulu belum ada dunia medsos tidak seperti ini. Tapi teman-teman saya bilang, dia itu, ya Allah, dia tuh gila anak itu. Kenapa? Jabatan wakil direksi dari International Islamic itu semua mahasiswa lulusan dari Libya, Madinah, Saudi itu menginginkan jabatan itu. Ini dia dapat, kemudian dia tinggal. Dan pada saat itu ibu, Masya Allah, saya masih ingat betul, di Hotel Alia Matraman. Hotel Alia itu ada di beberapa tempat, ada di Cikini, ada di Alia Matraman. Saya itu sama teman-teman direkomendasi untuk menjadi salah satu pegawai perhotelan pada saat itu, karena tamunya dari Timur Tengah. Kita cerita sedikit bu ya, ini cerita sampai di sini. Insya Allah ada manfaatnya, Masya Allah. Dan saya itu sudah dites bahasa Inggris, bahasa Arab, lulus bu. Dan saya harus pakai dan saya ditetapkan di resepsionis itu pada saat itu. Untuk pemula sih sudah keren informasinya itu kan.
Tapi sampai sedetik ini saya tidak datang ke tempat untuk membuat jas itu. Karena saya sampaikan bahwasanya saya dapat pekerjaan baru dan saya izin kepada almarhum Ustadz Bukhari Muslim sebagai pimpinan di Jakarta untuk International Islamic Relief Organization. Dia bilang, kamu tidak boleh pindah ke sana cari kerja itu. Kenapa? Duitmu kurang. Maka keesokan harinya dia memerintahkan untuk menaikkan jabatan saya menjadi wakil direksi. Ada satu urusan yang sangat privasi, akhirnya saya tidak istirahat, berangkat ke Maluku Utara. Waktu itu kenal dengan beberapa orang dan sampai saat ini. Ini kebetulan atau takdir ya Allah tentukan? Ternyata istri saya ada di sini, Allah mentakdirkan itu. Rupanya istri saya ada di sini. Dan Allah begitu cantik dalam meramu sebuah pertemuan. Insya Allah. Dan sampai tahun 2021 ini. Di tahun 2000 baru saja di tahun 2018 saya diminta untuk menjadi imam di sholat Idul Kurban di tengah keluarga Undip Depok, Universitas Diponegoro. Di belakang saya itu yang sholat adalah guru besar UIN Syarif Hidayatullah, Profesor Dr. Andi yang istrinya itu dari Prancis. Ibu tahu apa yang terjadi? Saya merasa dites keilmuan saya dan beliau menyangka saya ini adalah, mungkin disangkanya ada dosen. Kemudian saya jadi imam dan istrinya yang dari Prancis itu dipanggil, kemudian terjadi dialog. Saya diminta untuk menjelaskan surat yang saya baca ini kemana-mana akhirnya ini. Tapi ini nanti saya akan pastikan untuk bisa kembali kepada materi kita. Dia meminta saya untuk menjelaskan surat yang saya baca tadi kepada istrinya yang dari Prancis. Dan Profesor Dr. Andi tanya kepada saya, you have marriage? Dengan bahasa Inggris pada saat itu karena memang ada istrinya dari Prancis. Kamu belum nikah. Dia langsung, jadi Profesor Dr. Andi itu langsung ngasih nasihat sama saya. Kalau kamu mau menikah nanti, kalau kamu ingin strong, kamu harus ikut saya, Tovan. Saya diam aja mendengarkan nasihat itu. Berarti saya ini masih kelihatan muda kalau saya dibilang belum nikah gitu kan, Bu ya. Dia bilang kalau ingin punya keturunan yang cerdas, itu jangan menikah dengan sekufu, jangan seorang menikah dengan satu kampung, orang baku dekat, dikalah dengan orang jauh, karena itu lebih berpotensi melahirkan anak yang cerdas. Lihat istri saya dari Prancis. Wah, bahaya ini kalau bapak-bapak dengar, bahaya ini nanti. Ikhwatil kiram, apakah semua kejadian ini adalah kebetulan? Tidak. Allah telah mentakdirkan detail dengan apa yang kita alami. Untuk apa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Sanggup enggak pada setiap patahan puzzle cerita kehidupan ini kita itu tidak kehilangan keyakinan, ya Allah, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Saya dibilang gila sama teman-teman ke Indonesia. Maka suatu saat ketika sudah ada Facebook dan media sosial, saya foto, saya ada duduk-duduk sedang ngopi di Dubai. Saya foto, saya sedang ada di Selat Bosporus. Ada sebuah kota perbatasan Asia dan Eropa. Mereka tanya, kamu kok hebat bisa ada di sana? Kenapa kamu? Ya, karena saya sudah jadi orang gila. Jadi mengakses dunia luar itu justru bukan dari Jakarta, tapi dari Tidore. Mereka akhirnya bilang, saya ingin datang ke sana. Kenapa? Kamu juga tertarik untuk jadi orang gila? Kata saya. Tidak boleh menghina satu wilayah dimanapun kita berada. Kenapa? Allah yang kita sembah itu sama, Tuhan yang sama dengan Allah yang ada, yang disembah di Saudi, yang di Indonesia, yang di Jakarta, dengan pedalaman daerah yang belum ada lampu, itu Tuhan yang sama. Dan Allah dalam ngeriwat hambanya tidak melihat kepada jasad, tidak melihat pada kekayaan, tapi lihat kemana? Hatinya, amal kita. Kita kembali. Dalam urusan ini, Ibu, saya kembalikan tadi. Kenapa kita bisa bertemu pada zaman yang sama? Ini PR besar buat masyarakat ibu-ibu yang hidup di tahun ini di kota Tidore Kepulauan. Siapa yang menentukan pertemuan ini? Saya kembali lagi pada materi ini. Siapa? Allah. Kebetulan? Tidak. Ini apa? Takdir.
Pertanyaannya, kalau itu takdir Allah, berarti ada sesuatu yang dituntut kepada kita yang telah ditakdirkan untuk sanggup mendiagnosa, berpikir, berbuat. Dan apa yang paling besar yang harus kita pikirkan pada saat ini sebagai seorang muslim yang ada di kota Tidore? Apa? Daerah ini belum terhubung dengan jembatan antara Tidore Ternate yang menjadi salah satu ikon yang sekarang ini kalau ingin Tidore maju itu harus dibangun. Dan ini menjadi big program, menjadi suatu program terbesar pemerintah daerah kita dan pemerintah wilayah Maluku Utara. Betul tidak? Nah, pertanyaannya Ibu, tema Dora, apa tema Dora ya Bu ya? Jembatan apa namanya? Toma, kepanjangannya dari apa itu? Ternate Maitara Tidore. Coba kita ingin melihat ini dari perspektif keimanan dan sebagai seorang muslim. Kenapa Allah hidupkan nafas kita ini sebagai generasi yang ada sebelum jembatan itu dibangun? Kenapa? Kita harus mikir ini. Kan bisa saja Allah menciptakan kita generasi pasca jembatan itu ada. Tapi kita adalah makhluk-makhluk Allah, hamba-hamba Allah yang dipilih dengan kualitas kita sebelum jembatan itu ada. Apa maksudnya Allah? Apa sebagai seorang Islam yang harus kita pikirkan kalau kita cinta daerah kita? Kita itu wajib untuk mempersiapkan diri kita sebaik-baik mungkin sebelum jembatan itu telah secara jasad ada. Apa yang harus kita lakukan, Ibu? Kita harus gercep dalam kebaikan. Ini pesan cinta sangat substantif dalam sebagai seorang muslim. Ya Allah, Tidore itu daerah yang 45 kilo. Perkembangan ekonomi, perkembangan belum ada hotel, belum ada kafe-kafe, belum ada mall, belum ada toko besar, belum ada. Tapi ingat, kalau jembatan itu sudah ada, maka orang akan berpikir ada tumpah masyarakat dalam jumlah besar, tanah di Tidore semakin mahal, dan ingat, pelacurnya sudah mulai akan datang. Dan ingat, minuman kerasnya akan semakin tak terbendung. Dan ingat, dampak sosial yang nanti akan terjadi itu akan benar-benar terjadi. Kenapa kok saya yang dipilih, ya Allah? Ini kita mesti mikir, Bunda, saudariku. Artinya kita dipercaya sama Allah sebagai manusia yang sanggup berpikir untuk menyiapkan generasi kita. Sebelum efek sosial itu terjadi, kita harus berbuat, dan berbuat kita harus kategori. Allah berfirman, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum. Wasari'u, gercep, jangan pelan-pelan. Gercep, berbuat, berpikir yang cepat, yang laju. Dalam urusan kebaikan ini, gitu Bu. Dalam urusan kebaikan ini, karena kita sudah dipilih, Allah berfirman itu kena ke kita. Fafirru ilallah, maka segeralah berlari kepada Allah. Ayat yang lain apa? Wasari'u, dan bersegeralah untuk mencari rahmat Allah. Apa yang harus kita kerjakan pada saat ini, Ibu? Masya Allah. Apa yang harus kita kerjakan? Ayo kita melakukan hal-hal kebaikan yang nanti menjadi ikon daerah ini. Di pusat-pusat, di tempat yang punya uang banyak, kalau ada tanah di pinggir jalan, segera dibeli. Pastikan tanah yang dia strategis, yang ada di pinggir jalan itu tidak dibeli sama orang-orang yang tidak beriman. Kalau ibu punya uang, jangan disimpan di bank, belikan dan pastikan bahwasanya jalan-jalan strategis yang ada di sekeliling Tidore ini itu wajib dimiliki dan dikuasai oleh orang-orang beriman. Kenapa? Kalau yang menguasai jalan di pinggir jalan itu orang yang beriman, tidak mungkin nanti ketika Tidore ini sudah tumpah ruah masyarakat, di tempat strategis itu adalah kafe-kafe yang tempatnya minuman keras, pelacur dan seterusnya. Tapi kalau kita orang baik, maka kita kuasai. Maka kita harus bikin apa? Setidaknya
walaupun tidak dibikin taman Al-Quran, tapi kalau Pak Haji, Bu Haji yang punya, setidaknya safety terhadap sosial kita itu terjaga. Itu tugas kita. Makanya kalau beli tanah itu, Bu, jangan suka yang di hook-hook yang di belakang. Beli ke sana, Ustadz mahal, tapi jangan berpikir mahal, memang mahal. Maka niatkan kepada Allah, saya tahu ini mahal, tapi saya beli ya Allah. Kenapa? Saya nanti ingin memastikan yang di pinggir jalan itu nanti, makanya saya sama istri memilih jalan yang di pinggir jalan. Ini harus kita lakukan. Sampai di sini nyambung dah Ibu. Kita harus memastikan bahwasanya di Masjid Alhamdulillah Miftahul Jannah itu terbangun, dan nanti ada kegiatan Dar Mujtamal Qudwah yang ngambil peran, wisata penikmat subuh. Hal-hal positif ini harus kita lakukan dengan besar-besaran, sekuat mungkin. Kenapa? Agar supaya orang yang berangkat ke masjid pakai kerudung itu lebih mendominasi. Kalau sudah dibangun nanti, dan nanti jalan-jalan itu dikuasai oleh orang-orang yang di luar Islam, atau orang-orang misalkan Chinese itu dia ada, dan kita tidak bisa bayangkan kalau yang di pinggir jalan itu adalah orang-orang nanti gadis-gadis yang pahanya kelihatan, separuh payudaranya kelihatan. Kalau jumlahnya semakin banyak, rusak anak kita. Kita harus beli dan kita dominasi agar supaya orang yang berkerudung jauh lebih banyak. Karena nanti kalau orang yang baik itu dia jumlahnya jauh lebih banyak, itu yang tidak baik kalah, Bu, jamaah. Iya kan? Oh, di sana nanti yang di jalan sana ada pondok pesantren. Insya Allah pondok pesantren putri akan kita segera bangun, mudah-mudahan. Insya Allah mudah-mudahan akan ada segera pondok pesantren tingkat SD kita bangun di pinggir jalan. Mudah-mudahan nanti rumah tahfidz yang kita miliki, yang nanti saya infakkan size-nya, bentuknya, saya sama istri menginfakkan bangun rumah bukan dengan bentuk rumah kepentingan keluarga, tapi mengakomodir agar supaya bisa didatangi orang banyak, duduk enak mengaji, dan di lantai 2 itu tempatnya anak-anak menghafal Al-Quran yang mudah-mudahan bisa tampung antara 30-40 anak. Kita sedekahkan di pinggir jalan supaya nanti 10 tahun lagi di jalanan ini itu tidak aneh kalau ada anak pegang Al-Qurannya di dada, berjalan berjamaah bergerombol. Bayangkan kalau yang pegang Al-Quran itu banyak, kalau yang punya atribut keislaman banyak, maka orang yang berjalan dengan pakaian pahanya keluar itu mereka malu. Tapi kalau mereka jumlahnya lebih banyak, nanti yang pegang Al-Quran justru malu lewat di tengah mereka. Kalah kita. Ini sudah konsekuensi sosial. Makanya Allah pilih kita hidup sebelum jembatan itu ada. Saya agak, mungkin Ibu dengarkan kok seberapa itu unek-unek pemikiran saya. Kenapa ya Allah Engkau tahan saya di sini? Gitu. Maka kita harus berpikir apa yang bisa kita perbuat. Sampai di situ nyambung tidak Ibu? Ikhwatil kiram rahimani Allah wa iyakum ajmain. Jadi Ustaz, saya sudah punya rumah. Bagaimana Ustadz, saya sudah punya rumah, apakah saya Ibu, kalau Ibu punya rumah, maka ingat, Masya Allah, ingat, ketika Nabi Muhammad SAW sudah tidak diterima oleh orang kampungnya di Mekah. Ini ya, coba kita lihat. 70 orang dari Madinah, Mekah Madinah berjarak 500 km. Kalau kita naik bis dengan kecepatan 80 km per jam, karena di Saudi tidak mengizinkan bis-bis yang canggih itu lari di atas kecepatan 80, nanti alarmnya dia menyala. Itu bisa kita tempuh di antara 5-6 jam. Ya Bu ya. Dulu orang berjalan dari pada peristiwa haji ada Nabi Muhammad belum hijrah. Jadi orang-orang di Mekah itu di Madinah itu tahu kalau Nabi mereka di Mekah itu dianiaya, disakiti hatinya. 70 orang ini Bu, ketika berhaji mereka bertemu dengan Nabi. Dan orang-orang itu bilang bagaimana? Nabi, kalau di Mekah ini orang-orang sudah tidak perhatian kepada Anda, kalau di Mekah ini orang-orang selalu menyakiti Anda, Nabi, ayo pergi ke Madinah, kita akan siapkan rumah. Ingat, walladzina tabawwa'ud dara wal iman, orang-orang ini Allah abadikan di dalam firman-Nya, walladzina tabawwa'ud dar, dan orang-orang yang telah menyiapkan rumah. Ingat,
Apa kata Allah? Dan orang-orang yang telah menyiapkan rumah. Siapa yang menyiapkan rumah? Orang-orang Madinah. Jadi yang disebut pertama kali ini pentingnya orang punya rumah banyak. Orang beriman punya rumah banyak, itu penting. Makanya Al-Quran sebut, makanya yayasan kita Madinah itu juga disebut dengan Darul Hijrah, rumah hijrah, rumah perpindahan. Dan yayasan kita kasih nama Dar, rumah. Rumahnya siapa? Mujtama Al-Qudwah, komunitas yang meletakkan Nabi Muhammad sebagai qudwah, komunitas yang ingin menjadi pengikutnya Nabi Muhammad dengan baik. Maka orang kaya ini ibu, kalau ada rumah strategis di pinggir jalan, pastikan kalau ada ibu punya harta, beli. Dengan apa niatnya? Bukan investasi. Jangan, itu salah. Niatkan, ya Allah saya beli. Mudah-mudahan dia ini, tempat ini strategis, daripada nanti dibeli sama orang yang suka karaoke, dibeli sama orang yang suka nyanyi. Bayangkan kalau di tempat strategis di samping masjid ada tanah dibeli sama orang-orang fasik seperti itu. Betapa tersiksanya generasi kita. Ibu beli. Masalah nanti itu ibu pakai untuk keluar. Setidaknya itu milik orang beriman. Sampai di sini nyambung enggak, Bu? Ayo kita safety daerah ini. Dan kita kejar-kejaran sebelum jembatan itu jadi. Kita ambil peran. Makanya pondok pesantren saya pacu terus. Makanya Dar Mujtama Al-Qudwah insya Allah kita pacu terus. Makanya saya sama istri sudah berpikir ini harus punya rumah. Dan rumah itu tidak boleh. Kita tanya ada yang 45 juta, ada yang lebih, satu kapling ada yang 70, banyak. Tapi saya pilih yang ada di depan jalan, walaupun itu lebih mahal. Dengan niatan saya bilang sama Allah, enggak kebanyakan duit ya Allah, tapi niat saya mudah-mudahan di jalan strategis ini itu isinya orang-orang yang baik. Saya tak mengatakan diri saya baik, tapi saya berada pada ranah berpikir dan mengkhawatirkan daerah ini. Dan ingin terus ketika nanti kita sudah menghadap Allah, di sana itu anak-anak kita sudah tidak berjibaku berhadapan dengan orang-orang fasik terlampau banyak. Karena pondasinya telah kita tata. Gitu ya. Jadi yang punya duit banyak segera bebaskan rumah-rumah yang menurut. Tanya itu toko-toko mana yang mau dijual di pinggir jalan, ada yang mau jual 1M, 2M, kalau punya uang beli saja. Ustadz saya enggak, untuk memastikan aset itu tidak dikuasai sama orang-orang fasik, orang-orang non-muslim dan seterusnya. Di Tidore ini kita diam-diam Bu, tapi orang Tidore yang masuk Kristen itu sangat banyak. Dan kemarin saya sholat subuh 2 hari yang lalu berhadapan dengan salah seorang jamaah sholat subuh menginformasikan itu. Dan alhamdulillah Dar Mujtama Al-Qudwah juga pernah datang di dataran Oba. Kita menyelamatkan 2 orang anak, ibunya juga masuk Kristen, bapaknya sudah meninggal. Masya Allah. Coba kita mau tidur dan makan enak-enak saja tanpa ada beban, seakan-akan kita dipilih oleh Allah hidup di masa ini hanya berpikir diri kita saja, Bu. Tidak bisa. Ayo kita berkontribusi. Apapun keadaan, apapun kenyataan, jangan pernah bosan jadi orang baik. Dan mari kita atur skala sosial, urusan sosial kita ini dengan baik. Ambil peran, matikan potensi-potensi yang tidak baik itu. Akhir dari kajian kita, Ibu. Masya Allah. Pernah dengar Sultan Murad atau tidak? Coba ini. Sultan Murad itu ada di mana? Turki. Sebenarnya ceritanya ini bukan cerita spesial tentang Sultan Murad, tapi rakyatnya Sultan Murad. Jadi Ibu, di pertengahan kota Turki pada saat itu ada seorang pemuda hidup dengan istrinya. Jadi dia itu punya toko, punya waserba, warung serba ada. Ibunda, ingat, ini pelajaran banyak sekali dari cerita ini. Kita itu satu pelajarannya, jangan gampang suudzon, jangan gampang berburuk sangka kepada orang lain, kepada saudara kita. Ini Allah, orang Islam ini di antara kita itu, coba yang ngaji di tempat saya jangan bikin status yang yang suka sindir sana, sindir sini, nyakiti sana, nyakiti sini, bikin
status-status Islam tapi digunakan untuk menyakiti saudaranya. Maksud kita ini bersaudara. Ayolah kita saling menyayangi. Orang tua kita itu, orang-orang tua tidore itu ibu, kalau kita baca dan ikuti diskusi itu ya, itu orang-orang yang menyayangi satu dengan yang lain. Marilah kita sebagai anak cucu ataupun kita yang dari luar yang telah hidup di tidore, menghidupkan kembali ilmu-ilmu orang tua kita ini. Nah, kita kembali pada Sultan Murad. Anak muda ini ibu, di tempat dia tidak ada orang mau bergaul dengan anak ini. Tidak ada yang mau bergaul. Kenapa? Dia itu terkenal suka datang ke tempat prostitusi. Dia suka datang ke tempat orang-orang yang jual miras. Maka dia terkenal sebagai seorang pezina dan dia terkenal sebagai peminum minuman keras. Masya Allah, nenek rupanya sudah tahu. Nah, saya sudah kasih ya Ustadz, tapi Ustadz perlu ceritakan ini korelasinya dengan materi kita. Energi kebaikan kita ini harus kita kelola terus ya. Jamaah, ibu-ibu semuanya. Jadi, suatu saat Sultan Murad ini turun ke pasar dengan sedikit menyamarlah dengan ajudannya. Dan orang-orang tidak tahu kalau ini Sultan. Jadi dia ingin memastikan keadaan. Qaddarallah, memastikan keadaan rakyatnya. Qaddarallah, saat dia berada di pasar, ada anak muda. Anak itu jatuh bu, berjalan jatuh. Kemudian jatuhnya anak itu menyebabkan kematian. Dan yang aneh, tidak ada satu orang pun yang mau menolong. Tidak ada satu orang pun yang mau menolong. Dan anak itu sedang pegang botol minuman keras. Maka melihat ini di depan mata kepalanya, Sultan itu manggil orang-orang. Karena orang-orang sebagian tidak tahu ini Sultan, karena sedang dalam misi penyamaran ya. Gak ada yang mendekat. Dah, kami tidak akan. Dia itu pezina, dia itu pemabuk. Orang-orang bilang gitu. Rupanya dia sangat terkenal dengan apa ya? Personality pribadinya itu terkenal sebagai pemabuk dan pezina tadi. Makanya orang tidak ada yang mendekat sampai dia mati. Ayolah saudaraku, setidaknya kita antarkan dia ke rumah keluarganya, katanya Sultan ini. Karena tidak ada yang membantu, Sultan Murad memerintahkan ajudannya beberapa orang untuk angkat dia. Beliau tanya, di mana rumahnya, dan diantarkan oleh Sultan Murad ke kediaman anak muda tadi. Masih muda ibu. Ketika masuk, coba ibu, ya Allah, cerita ini, Masya Allah. Ketika Sultan masuk ke rumahnya, dibuka oleh seorang wanita. Tidak lain, tidak bukan adalah istrinya. Setelah dikabari oleh Sultan, dan istrinya nggak tahu kalau yang datang ini adalah Sultan. Duhai tuanku, saya sudah ingatkan suamiku saat dia hidup untuk berhenti pergi ke tempat orang minuman keras, untuk berhenti pergi ke tempat prostitusi itu, wanita-wanita nakal itu, tapi dia tidak menggubris. Semakin tertarik. Sultan, ini siapa gitu kan? Apa suamimu? Maka istrinya tadi menjelaskan, ini adalah memang benar suami saya, duhai, tapi dia itu tidak seperti orang tuduhkan pada dirinya, tuanku. Tapi orang-orang tidak ada yang mau mendekat membantu. Katanya suaminya kamu dibilang pemabuk, suamimu dibilang pezina, tidak ada yang mau bantu. Itulah saya sudah mengingatkan dia, suamiku saya sudah ingatkan, wahai tuanku. Memang kenapa suamimu? Cerita langsung istri ini. Suami saya ini orang baik-baik, duhai tuanku. Ingat, istrinya nggak tahu kalau yang datang ini adalah Sultan. Nggak tahu. Dia ini orang baik-baik. Sholatnya luar biasa. Dia sama saya hanya punya satu warung yang kita menghidupi keluarga kami. Tuanku, suamiku ini orang yang sangat perhatian terhadap agamanya. Tapi dia tidak punya kemampuan untuk berceramah. Dia tidak punya kemampuan berdakwah seperti orang-orang yang Allah kasihkan. Dia
dia tidak punya kemampuan berbicara, tapi dia ingin mengambil peran yang baik untuk sosial dan lingkungannya. Semakin penasaran Sultan. Terus apa yang ia lakukan? Maka ia lakukan, dia ingin menjadi penghambat untuk hal-hal yang tidak baik. Maka dia setiap hari, wahai tuanku, setelah toko ini tutup, dia membagi sepertiga untuk keluarganya, untuk aku dan anak-anaknya. Yang sepertiga dia pergi, yang hasilnya sepertiga dia pergi ke tempat minuman keras. Dia beli botol-botol minuman keras dengan uangnya dia, tapi bukan niat untuk meminum. Dia beli supaya setidaknya ada pemuda lain yang terselamatkan, yang tidak beli karena minuman sudah habis. Dia ambil sampai di rumah, dia buang di kloset. Kemudian sepertiganya lagi dia pergi ke tempat-tempat orang yang nakal, dan dia booking beberapa orang yang sudah terpakai, sudah dibayar, tapi dia tidak lakukan itu. Tapi dia katakan setidaknya malam itu ada laki-laki, ada suami-suami, ada muslim yang selamat tidak melakukan karena sudah ada yang membayar. Saya sudah ingatkan waktu dia hidup untuk tidak melakukan itu. Nanti kamu kalau mati, orang-orang tidak akan nyolati kamu. Saya sudah ingatkan, nanti orang-orang akan menuduh kamu. Masyarakat ini melihat apa yang kamu lakukan, bukan apa tentang dirimu. Tapi suamiku ini tetap kekeh, tetap yakin dengan ia lakukan. Tenang istriku, dia pernah bilang. Tenang istri. Perhatikan ini kalimatnya. Kalimat yang keluar dari suami tadi. Tenang suami, tenang istri. Walaupun masyarakat kita di sini tak ada yang mau mensolati saya, tapi kamu harus tahu, nanti yang akan mensolati jasadku adalah sultan negeri ini. La ilaha illallah. Gemetar Sultan Murad. Apa yang terjadi? Sultan Murad, ana sultan, ana sultan. Saya Sultan Murad, pemimpin negeri ini. Dan setelah tahu kisah yang disampaikan oleh istrinya, Sultan Murad menyurat secara resmi kepada seluruh asatidah seantero negeri Turki untuk datang untuk menyolati jasad almarhum pemuda tadi. Subhanallah. Subhanallah. Apa yang membuat dia mulia sampai diperlakukan seperti itu oleh Allah? Apa ibu? Keinginan dia agar supaya negeri yang ada lingkungannya itu safety, selamat dengan cara semampu dia. Maka kita wajib berpikir pada poin itu. Bagaimana keberadaan kita menjadi ganjalan buat hal-hal yang tidak baik. Pasca tema Dora itu dia terbangun. Tapi di sini, di negeri ini, di pasar-pasarnya sudah ada masjid, ada kegiatan islami. Tanah-tanahnya itu dikuasai oleh orang. Tapi setelah ibu beli tanah, harganya misalkan 200 juta, ya kan? Kemudian ada yang nawar 2 miliar. Ibu jual atau tidak? Dan yang beli itu adalah orang-orang yang berpotensi akan melakukan hal-hal yang negatif. Ibu jual atau tidak? Kemudian ada ustadz datang nawar punya ibu beli 200 juta, ditawar dengan 170 juta. Ibu jual ke ustadz yang cuma nawar 170 atau kepada orang-orang itu dengan 2 miliar? Ayo jawab. Ayo jawab. Ayo. Nah, ini penting untuk kita pikirkan bersama, penting untuk kita letakkan bersama, dan kita bergandeng tangan, bersinergi bersama untuk memberikan terbaik yang pernah kita miliki sebelum kita menjemput kematian. Amin ya rabbal alamin. Ashkurukum ala husni istimaikum. Mudah-mudahan Allah ridha pada kita. Mudah-mudahan Allah selalu hadir di hati kita untuk tetap semangat membina anak-anak kita. Mudah-mudahan anak-anak kita juga selamat dari hal-hal yang tidak baik. Allah berikan kepada mereka sahabat-sahabat yang baik. Allah berikan kepada mereka guru-guru yang baik. Allah berikan kepada mereka nanti istri atau suami yang bisa membawa mereka untuk tetap istiqamah di jalan Allah Jalla Sya'nuhu. Marilah kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.